Pasca pemilihan dan penetapan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka oleh KPU beberapa waktu lalu, memunculkan wacana pertemuan antara Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dengan Presiden Joko Widodo. Wacana pertemuan kedua tokoh bangsa ini menjadi perbincangan di tengah publik, termasuk di dalam internal PDI Perjuangan. Namun sepertinya pertemuan keduanya kemungkinan kandas, mengingat Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sempat mengutarakan sikap pengurus ranting dan cabang partainya di daerah tidak menyambut alias menolak pertemuan tersebut. Sebelumnya Hasto juga pernah mengungkap tidak ada pertemuan antara Megawati dan Jokowi usai Lebaran. Hasto menyebut pertemuan hanya terjadi dengan pihak yang memperjuangkan kepentingan bangsa. Pernyataan Hasto ini lantas mendapat kritik dari relawan Jokowi yang menyebut Hasto sebagai penghalang. Lalu publik bertanya, mungkinkah Megawati secara pribadi akan menerima dan bertemu Jokowi? Tim TV One mengabarkan. Oke, kita akan membahas mengenai adanya penolakan dari kader PDIP untuk ruang komunikasi dan juga rekonsiliasi antara Bu Mega dan juga Pak Jokowi. Pagi hari ini sudah hadir beberapa narasumber, sudah ada Bang Immanuel Ebenezer, Ketua Umum Jokowi Mania. Selamat pagi. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi. Kemudian juga ada Mas Henry Satrio, analis politik Universitas Paramadina Jakarta. Mas Hensat, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke. Puasa kayaknya makin stabil kayaknya. Oke, juga sudah bergabung bersama kami via Zoom. Sudah ada Mas Aryo Seno Bagaskoro, politikus PDI Perjuangan. Mas Seno, selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi, Mas Ate. Selamat pagi, Mas. Mbak Ate. Selamat pagi. Mas Seno. Oke, saya mau ke Mas Seno dulu deh ya. Sebelum review mau ke Henry Satrio. Nah, kalau Mas Seno, ini untuk mengklarifikasi juga, konfirmasi, apakah memang benar ada penolakan dari kader PDIP untuk membuka ruang komunikasi Masif dan juga rekonsiliasi? Masif nggak sih sebenarnya? Kalau ditanya apakah itu berasal dari kader atau dari elit di PDI Perjuangan, saya rasa kebatinan dari elit PDI Perjuangan itu mencerminkan apa yang ditangkap dan dirasakan oleh mayoritas dari pemilih maupun akar rumput PDI Perjuangan di tingkatan yang paling kecil sekalipun. Jadi ini melampaui batas hierarki. Artinya apa? Ini full, ini komunikasi yang terjadi karena urusan kebatinan antara pengurus dan kemudian elit, termasuk dari pemilih PDI Perjuangan dengan mereka yang menjadi pengurus. Ini satu tarikan nafas kebatinan. Yang disampaikan oleh para pengurus kami, bahkan sebenarnya kalau dalam bahasa komunikasi ini jauh lebih vulgar daripada apa yang sudah keluar disampaikan oleh misalnya Sekjen DPP PDI Perjuangan. Jauh lebih keras sikapnya untuk menyatakan resistensi, penolakan terhadap pertemuan Ibu Ketua Umum dengan Pak Jokowi. Kenapa? Karena seluruh kader PDI Perjuangan merasakan betul bagaimana PDI Perjuangan selama 10 tahun menyiapkan kepada Pak Jokowi dan keluarga tidak hanya karpet merah loh Mbak, tapi juga rumahnya, termasuk seluruh perabotnya, dapurnya, garasinya, kebunnya, ini semuanya disiapkan oleh PDI Perjuangan untuk kemudian Pak Jokowi bisa menjadi pemimpin negeri ini dari wali kota, gubernur hingga presiden, termasuk putra Pak Jokowi dan menantunya. Tapi kan di akhir masa jabatannya ternyata malah Pak Jokowi dirasa oleh kader-kader PDI Perjuangan membakar dalam tanda kutip rumahnya sendiri. Nah, hal inilah yang menjadi satu sikap yang menyakitkan. Tidak hanya kemudian untuk PDI Perjuangan, tapi banyak publik, banyak pihak yang menangkap bahwa ambisi misalnya dari kekuasaan itu yang tertangkap dari sisi-sisi gelap kekuasaannya keluarga Pak Jokowi misalnya, itu membuat banyak hal yang terjadi di demokrasi kita kemarin yang sampai sekarang masih kami kritisi. Nah, jadi pertemuan itu sebaiknya kemudian kalau Pak Jokowi memang sangat mengenali bagaimana karakter PDI Perjuangan termasuk Ibu Megawati Soekarno Putri, saya rasa pagar pembatas itu harus kemudian direparasi terlebih dahulu, harus kemudian dilihat terlebih dahulu sebelum bicara pertemuan-pertemuan. Jadi kalau hari ini kemudian ada yang menyampaikan PDI Perjuangan dalam tanda kutip menghalang-halangi pertemuan dengan Pak Jokowi dengan Bu Megawati, yang menghalangi bukan kami, tapi Pak Jokowi terlebih dahulu yang membuat pagar pembatas itu. Saya rasa itu. Oh, tapi kalau kita mungkin beberapa pihak juga
sempat menyampaikan bahwa ternyata di PDIP sendiri ada mazhab yang mungkin akomodatif begitu, walaupun gerakannya lebih silent dibandingkan yang menolak Pak Jokowi. Itu benar adanya? Saya rasa semua hari ini semua kader PDI Perjuangan tidak berbeda dengan apa yang dirasakan oleh Bu Mega. Bu Mega kalau kemudian merasa hari ini ada hal-hal yang harus dikritik terkait dengan situasi demokrasi kita yang tertuang dengan begitu gamblang di surat Amicus Curiae kemarin pada waktu mengikuti persidangan di MK, itu saya rasa sudah bisa menangkap atau memotret bagaimana situasi kebatinan dari Ibu Megawati Soekarno Putri. Saya rasa itu jelas, jadi nggak ada dualisme atau tigalisme atau empatlisme di dalam PDI Perjuangan. Saya rasa Bu Mega sudah menyampaikan sikapnya, sudah menyampaikan pandangannya, dan itu bisa memotret kalau apa yang kemudian disampaikan secara resisten banyak kader PDI Perjuangan, yaitu pula yang dirasakan oleh Ibu Ketua Umum. Saya rasa itu. Oke, Bang Noel, tanggapan Anda, komentar Anda? Kalau tadi Seno bilang bahwa Jokowi adalah penghambatnya, saya melihatnya tidak. Karena kalau hanya cuman beda pilihan, kemudian tidak ada sesuatu yang sangat ideologis dilanggar, kenapa dibilang penghambat gitu? Sampai detik ini, ya hasil saya diskusi dengan Presiden, Presiden menyampaikan pertemuan beliau dengan Bu Mega itu sudah di atas mejanya Pak Jokowi. Udah di atas meja Pak Jokowi? Berarti sudah ada? Nah, artinya kan sudah teragendakan. Oke. Gitu loh. Nah problemnya kan ya berkali-kali. Tapi sebenarnya Pak Jokowi itu mau bertemu dengan Bu Megawati, ketua umum partainya, Sangat mau. Kalaupun sudah dibilang dia bukan kader PDIP, kemudian dia udah dibilang orang luar, kemudian dia bilang pengkhianat, kemudian dia dibilang apa macam-macam, membakar rumahnya sendiri katanya begitu tadi itu. Menurut Pak Jokowi enggak, itu ya apalagi ini PDIP ini partai ideologis, partai besar. Kalau anggap aja gini, Jokowi itu tidak akan mempengaruhi partai yang sudah besar ini. Karena persoalan ini sebenarnya bukan di Pak Jokowi aja, sebelum-sebelumnya juga kan banyak. Dari kasus gubernur, bupati yang loncat-loncat, PDI kan mengalami hal ini, gitu. Artinya ya PDIP harus belajar juga nanti dalam proses pengkaderannya. Ini harus menjadi evaluasi di internal PDIP agar kenapa? Nanti tidak lagi setiap orang yang masuk ke PDIP itu menjadi kader instan ya, kader instan. Karena kan selama ini kader tanpa proses kaderisasi. Kalau Seno lantas semuanya itu kan proses jenjang. Namanya kader itu inti. Gitu. Itu namanya baru dibilang yang bisa dikatakan kader itu inti. Proses jenjang politiknya ada gitu. Bukan karena ketokohannya kemudian masuk ke sebuah partai yang sangat ideologis, kemudian langsung dibilang kader, nggak bisa. Partai itu harus prosesnya ada gitu. Nah, makanya saya bilang dari awal, dari dulu nih sebelum pernyataan saya sering sampaikan, Jokowi dari mana kadernya? Dia hanya anggota. Kalau anggota bisa dibilang kader, nggak bisa juga. Tapi berarti tetap, kalau Anda melihat anggota bukan kader, berarti tidak ada tanggung jawab terhadap partai sendiri? Ya tidak ada, namanya anggota, dia mau kemana terserah dia. Karena proses ideologisasinya belum ada. Gitu. Bang Noel, tadi Anda mengatakan bahwa pertemuan Pak Jokowi dan Bu Mega ini sudah ada di meja Pak Jokowi, dalam arti diagendakan. Tapi kenapa sampai sekarang juga belum bertemu? Biasanya Lebaran ketemu begitu ya. Apakah pintu yang tertutup dari PDIP atau gimana? Ya jawabannya kan berkali-kali Pak Hasto ya. Tapi saya yakin pasti ada pertimbangan-pertimbangan yang terus ya, saya tidak tahu. Tapi saya punya keyakinan lah ya. Memang ada beban psikologis ya. Beban psikologis di Bu Mega, entah kenapa saya juga tidak tahu. Biar gimana pun ya Bu Mega ini kan pimpinan partai perempuan yang paling tangguh yang kita lihat dalam proses politik demokrasi ya. Apalagi dulu memperjuangkan demokrasi sudah selesai. Sebenarnya Bu Mega ini tokoh rekonsiliasi. Karena saat dulu kita ngelawan Soeharto, ngelawan Orde Baru, yang bisa menghentikan itu Bu Mega. Hentikan. Nah, kita suka dengan Bu Mega, suatu suka sekali, dan sampai detik ini ya perjuangan Bu Mega yang terakhir hari ini kan bicara tentang konstitusi. Dia mungkin ada kepekaan dia soal ini ada sebuah problem konstitusi kita yang hari ini
mungkin di mata beliau ya ini tidak baik dilakukan oleh Pak Jokowi mungkin. Tapi dalam hal ini ya kita melihatnya ya sudah, kita coba komunikasikan aja lebih baik agar gini. Kita tidak mau setiap rezim berganti tapi tidak ada yang namanya silaturahmi. Saya tidak mau memakai kata rekonsiliasi. Kenapa saya tidak mau memakai bahasa rekonsiliasi? Tidak ada persoalan yang sangat ideologis. Gitu loh. Makanya saya bilang silaturahmi. Gitu ya. Jadi kalau saya boleh simpulkan, sepertinya nggak ada masalah ya antara Bu Mega dengan Pak Jokowi, tapi sepertinya ada pihak-pihak di sekeliling ketua umum partai ini yang berusaha untuk tidak. Ya kemungkinan itu iya, karena biar bagaimanapun gini, apalagi kemarin kan disampaikan ranting-ranting menolak pertemuan antara Bu Mega dengan Pak Jokowi. Itu terkonfirmasi disampaikan oleh Hasto langsung. Tapi menurut saya pernyataan itu semua tidak pantas. Tidak pantasnya kenapa? Ya ini kan partai ideologis, partai besar. Nggak pantas menyampaikan itu seakan-akan itu menjadi besar sekali. Karena partai ideologis itu selalu bicara tentang hal-hal yang besar, tidak hal yang kerdil lah. Baik. Nanti kita tanggapan Mas Aryo Seno Baskoro, tapi saya ingin ke Bang Henry Satrio dulu ya, Bang Hensat. Anda tadi kayaknya agak sedikit tersenyum gitu ya mendengar pernyataan Bang Noel gitu. Di bagian mana yang menurut Anda perlu ditekankan dalam hal ini gitu? Ya enggak, itu terkesima dia. Ya tadi ada beberapa hal ya, kayak misalnya bukan permasalahan ideologis gitu, terus kemudian kaderisasi PDIP tadi dikatakan. Kaderisasi PDIP dan lain-lain. Ya enggak lah, itu Pak Jokowi itu sangat bertahap loh di PDI Perjuangan. Lalu gimana orang dari wali kota terus gubernur jadi presiden kok nggak ada tahapannya? Wali kota itu jabatan, Bang. Bukan kader, dia tidak menjadi pengurus. Lah, kalau yang itu yang mesti jawab tuh Mas Seno. Itu tidak kan kita udah tahu. Sabar dulu. Itu Mas Seno yang akan bisa menjawab. Tapi kalau kita sebagai rakyat melihatnya, dia ada dalam proses kadernya PDI Perjuangan. Gitu ya, dan beberapa kali dia hadir dalam rapat-rapat PDI Perjuangan dan hadir dalam pertemuan-pertemuan penting yang memang ada di ranah kadernya PDI Perjuangan. Gitu ya. Terus kemudian yang kedua adalah ini pertemuan antara Pak Jokowi dan Ibu Mega ini kan harus kita lihat sebetulnya seberapa penting gitu. Jangan-jangan kita aja yang melihat itu penting. Jangan-jangan menurut Pak Jokowi itu juga nggak penting gitu kan. Yang bilang itu tapi ada di mejanya kan udah. Noel yang bilang. Enggak, itu disampaikan, terkonfirmasi Pak Jokowi. Iya kan kamu yang bilang. Ya bukan, dan itu dikonfirmasi Pak Jokowi. Iya, tapi ada di atas meja itu dalam bentuk apa? Apakah sudah ada waktunya atau tidak? Ini persoalan saya dengan Bu Mega hanya tinggal nunggu waktu. Artinya saya menerjemahkan persoalan agenda itu sudah di atas meja Pak Jokowi. Gitu emang ada persoalan. Kalau sudah di atas meja berdiri, berarti ini penting dong. Penting ada dong. Persoalan tadi dikatakan penting juga. Jadi karena Pak Jokowi menganggap Bu Mega ini adalah mentor ideologisnya. Gitu. Itu nggak bisa disanggah. Tunggu dulu, itu dia nih menyimpulkan sendiri aja. Kalau Bu Mega, menurut Pak Jokowi, Bu Mega adalah mentor ideologis, dia nggak akan kayak gini. Jadi maksud saya begini, kalau pertemuan itu penting, memang penting. Siapa yang ingin lebih penting pertemuan ini? Apakah Ibu Mega yang pengen ketemu Pak Jokowi atau Pak Jokowi yang ketemu Bu Mega? Kalau menurut saya Pak Jokowi yang ingin ketemu Bu Mega. Iya, betul. Kenapa demikian? Karena dia tahu bahwa ada damage yang dihasilkan di demokrasi ini gitu. Gara-gara ya proses-proses yang memang membuat Noel sekarang tersenyum-senyum kan. Jadi proses-proses demokrasi yang kita juga bikin mengelus-ngelus dada. Maka Pak Jokowi pengen banget membuat hal ini menjadi normal lagi. Bahwa hubungan saya dengan Ibu Mega itu biasa-biasa aja gitu. Sekarang gini Mas Noel, Pak Jokowi ini kan sekarang udah jadi simbol. Simbol yang dilahirkan oleh Megawati Soekarno Putri dan PDI Perjuangan sebagai simbol kerakyatan. Sebelumnya ada nggak simbol-simbol di negara ini? Ada. Soekarno, dia simbol kemerdekaan. Kemudian ada Soeharto, dia simbol di Orde Baru yang kita sama-sama turunkan. Tapi dia adalah simbol pembangunan waktu itu. Simbol ini diganti dengan simbol yang baru. Kemudian Ibu Megawati sebagai simbolnya demokrasi waktu itu, ini lo yang ngomong ya tadi ya.
kemudian dia melahirkan sosok Jokowi Simbol yang kerakyatan. dimunculkan sebagai simbol demokrasi dan kerakyatan. Nah, sekarang simbol kerakyatan yang dilahirkan oleh Ibu Mega ini kemudian punya jalannya sendiri. Yang menurut Pak Jokowi itu benar, tapi mungkin menurut Bu Mega tidak benar. Nah, akhirnya rekonsiliasi atau pertemuan atau silaturahmi ini dibutuhkan oleh Pak Jokowi. Penting berarti kalau menurut Bang Hensat ya pertemuan ini ya. Penting untuk Pak Jokowi, tapi apakah penting buat Ibu Mega? Belum tentu. Artinya kalau memang Ranting dan Sekjen juga mengatakan ya ini tidak terlalu perlu, tidak terlalu penting, berarti? Nah, ini beda lagi. Kalau kita bicara PDI Perjuangan, ini ada hati yang terluka soalnya. Jadi ini berbeda dengan yang tadi disampaikan Mas Seno ya. Ya, jadi berbeda dengan dilihat oleh rakyat. Kalau rakyat melihatnya ini Pak Jokowi ada dan Bu Mega ini ada masalah nih. Ini kalau ketemu nih enak nih buat kita nih. Artinya silaturahim di level elit itu baik-baik saja sehingga kita bisa melihat bahwa tidak ada gesekan yang terlalu panas lagi. Itu mungkin rakyat melihatnya seperti itu. Tapi kalau masalah hati ini beda lagi gitu. Jadi karena simbol-simbol tadi itu, maka sekarang adalah lagi-lagi Ibu Mega punya pekerjaan rumah. Karena waktu itu dia berhasil menurunkan simbol yang namanya Soeharto, maka mungkin dia kepikiran juga, simbol siapa yang akan saya munculkan untuk menurunkan simbol yang dia lahirkan, sosok Jokowi yang 2 periode menjadi presiden. Gitu. Apakah kemudian dia merasa Prabowo adalah orang yang tepat? Karena menurut saya begini, menurut saya Pak Jokowi merasa penting sekali bertemu dengan Ibu Mega sebelum Ibu Mega bertemu dengan Pak Prabowo. Gitu. Biasanya kalau saya ngomong begini, habis itu dia iklan dulu nih. Iya. Pentingnya seperti apa nanti kita tahan dulu lah ya. Kita akan sambung lagi dan juga komentar dari Mas Seno seperti apa saat lagi tetap bersama kami. Ya, baik, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya mau ke Bang Hensat. Tadi kenapa dikatakan lebih penting pertemuan Pak Jokowi dengan Bu Mega dulu sebelum akhirnya Bu Mega bertemu dengan Pak Prabowo? Ya, saya memprediksi Pak Jokowi ingin lebih dulu ketemu Ibu Mega sebelum Bu Mega ketemu Pak Prabowo. Kenapa? Karena Pak Prabowo kan sekarang sudah elected presiden, sudah presiden terpilih. Dan pertemuan antara Prabowo dan Ibu Mega ini adalah yang juga menjadi penting karena pertemuan antara pemenang legislatif dengan pemenang presiden. Iya, eksekutif. Nah, apa yang akan diperbincangkan itu di antara dua tokoh ini? Gitu ya. Deal-deal apa yang akan terjadi antara Ibu Mega dengan Prabowo? Makanya Ibu Mega pengen tuh, Pak Jokowi itu pengen tuh meluruskan dulu, menyelesaikan dulu permasalahan yang terjadi antara dirinya dengan Ibu Mega. Karena penting buat Pak Jokowi menyelesaikan itu. Kenapa demikian? Karena ada legacy yang akan dilanjutkan, gitu ya, di legislatif dia butuh dukungannya. Kemudian juga ada sejarah tentang pakai lah, gitu ya, unggah-ungguh politik yang harus diselesaikan. Karena kan ini banyak yang tercoreng lah ya, tertulis dalam tinta merah kalau Bu Mega dalam amicus curiae-nya itu kan. Jadi menurut saya sekarang kebutuhannya memang Pak Jokowi ingin sekali ketemu Bu Mega. Sekarang buat rakyat apa pentingnya pertemuan ini sebetulnya? Ini lebih banyak untung Pak Jokowi kalau ketemu dengan Ibu Mega. Bebannya pasti dia nggak hanya ngomongin tentang dia juga kan. Pasti dia juga akan bicara tentang anaknya. Jadi mohon juga disupport lah anaknya ini sebagai wapres. Jadi buat rakyat pertemuan ini hanya memang dilihat sebagai baik-baikan aja, silaturahim yang bisa membuat politik ke depan mungkin lebih adem. Tapi saya yakin betul Pak Jokowi akan berusaha bertemu sebelum Bu Mega ketemu Pak Prabowo. Walaupun yang saya yakini, meyakinkan juga kan bahwa di mejanya Pak Jokowi itu sudah ada rencana itu kan. Sudah ada rencana ujungnya itu. Kan ke sana kan. Tapi apakah kapan pertemuannya itu mungkin paling cepat setelah 20 Oktober. Mas Seno, ini kalau tadi mendengar pernyataannya Bang Noel dan juga penjelasan juga secara analisis politik begitu dari Bang Hensat. Sepertinya kayaknya ini muaranya itu ada di Pak Jokowi ya kayaknya, yang ingin banget gitu ya bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Anda menanggapinya? Bahwa tidak ada perbedaan ideologis antara
Pak Jokowi dan Bu Mega, saya rasa ya perbedaan utamanya yang menyebabkan Bu Mega sampai hari ini masih kemudian tidak ada gerakan untuk menginisiasi pertemuan apapun. Saya rasa ya sepenuhnya ideologis, bukan semata-mata personal. Kalau dengan Pak Prabowo mungkin hanya masalah perbedaan politik kompetisi elektoral saja, dan itu sudah 10 tahun dilalui seperti itu, tapi tidak ada persoalan personal. Tapi kalau bicara tentang Pak Jokowi, saya rasa juga selain ideologis juga ada pengalaman subjektif personal dari kami semua sebagai satu kesatuan di PDI Perjuangan terhadap apa yang kemudian terjadi di Pilpres lalu. Bagaimana mungkin kemudian setelah 10 tahun lebih 20 tahun bersama-sama, kemudian di tikungan terakhir Pak Jokowi melakukan sebuah manuver yang itu saya sampaikan berulang kali juga membakar rumah sendiri. Jadi kalau dibilang Pak Jokowi bukan kader, sebenarnya kan kalau dilihat ke belakang, Pak Jokowi itu secara struktural pernah menjabat sebagai wakil ketua DPD di PDI Perjuangan di Jawa Tengah dulu. Jadi pernah menjadi pengurus juga. Apakah itu bukan bentuk kader? Saya nggak ngerti. Apakah itu dimaknai bukan kader? Sebagai kepala daerah, calon kepala daerah, juga Pak Jokowi mengikuti tahapan menjadi calon kepala daerah di sekolah Partai PDI Perjuangan, mengalami kaderisasi juga di sekolah Partai PDI Perjuangan. Waktu wali kota mengalami kaderisasi, maju gubernur mengalami kaderisasi, maju presiden juga kemudian harus bertemu kembali dengan para pakar-pakar PDI Perjuangan yang itu juga satu bentuk kaderisasi. Jadi total mengikuti 5 kali itu kelas pengkaderan saat kemudian berada di PDI Perjuangan. Saya nggak ngerti kalau itu belum juga dianggap sebagai kader dulu, ya nggak ngerti juga. Tetapi itu kan bukan satu hal yang perlu untuk diperdebatkan secara substantif sebenarnya. Tapi substansinya kan seperti yang disampaikan oleh Bang Henry Satrio tadi, sebenarnya ini untuk kepentingan siapa sih? Kok kemudian didorong untuk melakukan pertemuan terus-menerus dan diposisikan seakan-akan kami ini yang salah gitu loh kalau kemudian itu tidak terjadi pertemuan. Seakan-akan kemuliaan itu terjadi di kubunya Pak Jokowi terus-menerus kalau kemudian ingin melakukan silaturahmi dalam tanda kutip atau melakukan pertemuan, rekonsiliasi atau apapun bahasanya itu. Loh, sebagai kami ini yang dari awal menyampaikan bahwa bukan kami yang membuat pagar pembatas. Kami ini yang dibakar rumahnya, jembatan komunikasi itu yang kemudian dibakar dengan tindakan-tindakan. Ibaratnya begini, ada orang punya rumah, rumahnya dibakar, kemudian setelah kebakarannya mulai reda, kemudian datang lagi ke pemilik rumahnya memaksa untuk bertemu. Lalu kami dilarang untuk marah, seakan-akan kami kalau marah tidak negarawan loh. Ini bagaimana dalam demokrasi kita bicara seperti ini? Nah, maka hari ini Mbak Rate, Mas Fadil, fokus kami sebenarnya adalah untuk memastikan agar pilkada serentak besok tidak sama seperti pilpres kemarin. Kita tahu sejak bulan Oktober nanti, saya rasa Pak Jokowi sudah bukan presiden lagi. Presidennya sudah terpilih di KPU, ditetapkan secara resmi adalah Pak Prabowo. Dan saya rasa fokus ke depan kalau ditanya Bu Mega akan bertemu dengan siapa, Bu Mega akan bertemu dengan tokoh-tokoh yang mengedepankan kepentingan bangsa dan negara, berkaitan dengan kepentingan demokrasi dan agenda reformasi ke depan, dan bukan dengan tokoh-tokoh yang mengedepankan kepentingan keluarga. Saya rasa itu sikap prinsip tegas dari PDI Perjuangan. Baik, Mas Seno. Bang Noel, tanggapannya Bang? Tadi disampaikan Seno, Jokowi adalah kader. Jawabannya sederhana aja. Yang salah itu yang kadernya atau yang mengkader. Kan gampang sekali jawabnya. Oh, berarti salah dalam proses pengkaderannya. Artinya jangan salahkan Jokowinya dong, yang ngaderin yang salah. Tapi berarti PDIP sebagai lokomotif pengkaderan yang salah, gitu loh. Atau apa di PDIP-nya? Nggak apa-apa yang lain. Ya nggak tahu yang lain. Pokoknya dalam hal ini Jokowi, apalagi tadi disampaikan Seno ya, ada hal yang ideologis yang dilanggar. Berarti problemnya di mana? Partai dong. Mas Noel, tadi ada permisalan dari Mas Seno terkait rumah yang dibakar dan lain-lain. Ya. Nah kan tadi makanya saya sampaikan, kalau seandainya rumah itu dibakar, berarti ada problem. Kenapa rumah itu terbakar gitu loh. Jangan salahkan yang membakar. Jangan-jangan ada penyulutnya sampai orang itu ingin membakar. Masa ada rumah dibakar, jangan nyalain yang bakar. Gini, kan ada satu peristiwa, harus dipahamin, ada satu peristiwa yang pernah dijanjikan oleh Bu Mega. Mungkin salah satunya yang diinginkan Pak Jokowi, Bu, kalau ibu tidak mampu membayar utang sejarah itu, biar saya yang membayar. Terkait apa? Batu tulis. Dulu Bu Mega pernah menyampaikan ketika
nanti itu 2000 berapa itu saya akan menyalonkan Pak Prabowo sebagai presiden. Nah, dia jawablah agar apa? Bangsa ini tidak dibebani oleh beban-beban utang sejarah. Itu mungkin niat. Itu ada beneran itu perbincangannya? Memang ada. Gue bisa buktiin tuh. Oh ya, siapa? Perjanjian batu tulis itu kalau salah di poin 8. Itu yang ngomong tadi, Bu, biar saya yang menyelesaikan utang Ibu. Tadi dikatakan oleh Mas Seno sebenarnya nggak ada masalah. Bu Mega membuka ruang komunikasi dengan semua pihak kecuali pihak yang mementingkan keluarga. Karena gini, sudah dibatasi berkali-kali, artinya udah ada konfrontatif yang diciptakan. Kami PDIP tidak masalah dengan Pak Prabowo, kami PDIP tidak masalah dengan Gerindra. Masalah kami dengan Jokowi. Itu terkonfirmasi ya, yang bicara itu menyampaikan tuh kader PDIP. Artinya siapa yang membatasi ini? Lo bukan untuk Jokowi dong. Makanya Seno itu harus juga benar-benar melihat itu secara objektif, bahwa yang membatasi dan menghalang-halangi pertemuan ini bukan dari pihak Pak Jokowi, tapi pihak dari PDIP. Dan terkonfirmasi ya, sekali lagi saya sampaikan, itu yang menyampaikan itu adalah kader PDIP. Caleg, bukan caleg, anggota DPR RI dari Kaltara. Namanya Deddy Sitorus. Teman akrab saya tuh. Baik, Bang Hensat, jadi kalau menurut saya memang bila ada pertemuan baik ya, apalagi di sisa-sisa pemerintahan ini, Pak Jokowi pasti mau menyelesaikan beberapa hal dan itu butuh dukungan dari PDI Perjuangan gitu ya. Jadi kalau itu ada silaturahim, bagusnya bukan cuma buat Pak Jokowi, tapi juga ada bagusnya buat pembangunan gitu. Nah sekarang Ibu Mega mau atau tidak, memang akan sulit gitu ya terjadi, karena memang tadi kalau saya sih nggak setuju sama Bang Noel ya, orang ngebakar, yang salah bukan yang ngebakar gitu, salah apinya kenapa mau ditaruh di situ gitu ya. Jadi itu agak ajaib tuh ya, jadi itu mesti diselesaikan dulu. Apakah akan ada permintaan maaf dari Pak Jokowi ke Ibu Mega ya, saya nggak tahu juga, mungkin permintaan maaf juga akan membantu menyelesaikan masalah gitu ya. Jadi mohon maaf Bu, itu bukan saya loh, apinya jalan sendiri situ Bu. Gitu. Menurut Noel gitu. Baik ya, kita nantikan saja lah memang ada pertemuan nantinya dengan Bu Mega dengan Pak Jokowi atau seperti apa. Yang jelas kita rindu gambar-gambar seperti itu tadi tuh ya. Guyup, ya kan, guyup, ketemu, komunikasi, koordinasi, ya kan, antara pimpinan-pimpinan kita ini kan bangsa. Baik, terima kasih banyak Bang Noel. Bang Noel, terima kasih Bang Hensat, Mas Aryo Seno, terima kasih ya waktunya kita ganggu pagi-pagi dari Surabaya. Sehat selalu Mas Seno. Terima kasih.